Jadi keahlian utama Nigredo itu ada di sihir divinasi. Gampangnya ini sihir yang urusannya sama informasi. Mau itu buat mata-matain musuh, ngelacak target dari jauh, atau bahkan ngelindungin teman kita dari sihir pelacak musuh. Pokoknya dia ini salah satu aset intelijen paling top di Nazarik. Dan kemampuannya ini benar-benar udah terbukti krusial banget. Ingat pas Shaltir hilang? Dialah yang menemui lokasinya dalam sekejap. Dia juga yang ngasih pantauan real time pas Ainz lagi berantem. Terus dia juga yang ngelindungin Pleiades dari sihir pelacak pas mereka lagi nyamar. Benar-benar mata dan telinganya Nazarik. Oke, sisi horornya udah, fungsi strategisnya juga udah. Sekarang kita bongkar lapisan terakhirnya. Dan ini jujur bagian yang paling bikin kaget dari karakter Nigredo. Nah, buat ngerti sifat aslinya, kita harus kenal dulu sama konsep gapmu. Ini tuh istilah buat karakter yang penampilan sama sifatnya jomplang banget. Jadi kelihatannya serem, tapi aslinya baik, atau sebaliknya. Dan penciptanya, si Tabula, emang sengaja banget ngerancang Nigredo pakai konsep ini. Dan ya, dua sisi inilah yang jadi inti karakternya. Di balik penampilan yang kayak mimpi buruk itu, ternyata tersembunyi hati yang, ya ampun, baiknya kayak malaikat. Dia itu lembut banget dan penuh perhatian, tapi, ada tapinya nih, ada satu syarat penting. Nah, ini dia nih kuncinya. Kebaikan hatinya yang luar biasa itu cuma berlaku buat satu hal, bayi dan anak-anak di bawah umur 2 tahun. Begitu seorang anak lewat dari ulang tahun kedua, di mata Nigredo, status mereka langsung berubah. Dari yang tadinya harus dilindungi, jadi cuma tumpukan daging. Aneh banget kan? Terus gimana jadinya kalau hati malaikat dari seorang monster ini berbenturan langsung sama perintah mutlak dari Supreme Being? Dan ini momen puncaknya, waktu setelah insiden Jaldabaoth, Ainz kan ngasih perintah buat bunuh semua saksi, termasuk anak-anak kecil. Nah, Nigredo bareng Pestonesia ngelakuin sesuatu yang gak kepikiran sama sekali di Nazarik. Mereka membangkang. Mereka nolak perintah Ainz dan malah milih buat nyelamatin bayi-bayi itu. Risikonya, ya mereka berdua langsung dijeblosin ke penjara. Ternyata tindakan pembangkangan mereka itu punya efek jangka panjang loh. Mereka ini secara nggak langsung jadi kayak rem moralnya Ainz. Karena Ainz nggak mau mereka berontak lagi, dia jadi lebih hati-hati. Dia jadi sering nolak permintaan kejam dari NPC lain, bahkan sampai ngebiarin warga sipil kabur pas perang. Semua itu, ya karena pengaruh dari pendirian moralnya Nigredo dan Pestonia ini. Jadi, pada akhirnya Nigredo ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menarik banget. Dia monster, tapi hatinya malaikat. Dia penjaga yang super serem, tapi juga kompas moral yang nggak disangka-sangka. Tapi, kebaikannya yang begitu tulus itu punya tanggal kedaluarsa. Ini yang bikin kita mikir,